Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang narapidana di Lapas Tarakan tewas di tangan sesama napi setelah ditikam dengan menggunakan senjata tajam. Sidang isbat nikah massal pasangan suami istri yang sebelumnya menikah secara siri digelar di kantor Dinas Sosial Kabupaten Berau. Upaya penanganan banjir di wilayah Balikpapan baru dilakukan dengan membangun saluran air sekunder. Dalam rekaman video amatir ini, bangunan rumah makan di Jalan Kinibalu, Samarinda Kota terbakar pada Sabtu siang. Api dengan cepat membesar dan menyebar ke toko sembako yang berdiri di sebelahnya. Ketua RT setempat menyatakan kebakaran berawal dari rumah makan yang mempekerjakan 20 karyawan. Diduga api pertama muncul dari ledakan kompor yang digunakan untuk memasak. Evakuasi terhadap barang milik warga dilakukan tim gabungan di kawasan Jalan Kelapa Gading 19 Sungai Kunjang, Samarinda. Ini dilakukan menyusul musibah longsor di kawasan tersebut. Pemilik rumah menyebut longsor berawal dari belakang rumahnya dan terus meluas hingga menyebabkan dinding rumahnya jebol. Karena situasinya membahayakan, pemilik rumah memilih mengungsi ke rumah anaknya. Bagian belakang truk pengangkut barang ini menyangkut pada sebuah ekskavator yang terparkir di tepi jalan MT Haryono Balikpapan Selatan pada Senin siang. Situasi ini diakui sang supir akibat truk yang dikemudikannya gagal melintasi jalan menanjak setelah mengalami patah as roda belakang. Satlantas Polresta yang turun di lapangan memastikan peristiwa ini tidak memakan korban jiwa dan arus lalu lintas tetap normal. Genangan air yang merendam lahan perkebunan sawit milik warga di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau ini dikeluhkan oleh para petani. Mereka khawatir luapan ini menyebabkan tanamannya mati. Bahkan kini hasil panennya sudah merosot akibat buahnya rusak setelah beberapa minggu terendam banjir. Petani berharap persoalan penutupan aliran sungai yang menyebabkan petani diliputi resah itu bisa segera terselesaikan. Penangkapan terhadap jaringan pengedar narkoba dilakukan anggota Polsek Pelabuhan Samarinda. Pada upayanya kali ini, polisi menangkap 2 pelaku secara terpisah. Dari tangan keduanya, polisi menyita puluhan bungkus sabu-sabu siap edar. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Tenaga honorer yang masuk kategori R4 dan tidak masuk database Badan Kepegawaian Negara beramai-ramai mendatangi kantor Wali Kota Tarakan. Itu mereka lakukan untuk meminta kejelasan nasibnya. Para tenaga honorer mulai dari supir, petugas keamanan, dan tenaga kebersihan ini meminta agar statusnya dinaikkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sejumlah petugas diterjunkan untuk membantu evakuasi jasad laki-laki yang ditemukan mengapung di Sungai Sesayap, Malinau. Dari identitasnya, pria itu diketahui bernama Arius, warga Desa Setulang, Kabupaten Malinau. Sebelum ditemukan tidak bernyawa, mendiang sempat menghubungi keluarga pada Sabtu malam.
Setelahnya hilang kontak hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Sebuah alat berat dikerahkan untuk membongkar tempat penampungan sementara atau TPS sampah di Jalan Tengkawang, Sungai Kunjang, Samarinda. Upaya tersebut dilakukan setelah TPS Tengkawang tersebut dinyatakan telah ditutup. Pihak kecamatan menyebut pembongkaran TPS ini bukan untuk menyulitkan warga. Sebaliknya, langkah ini dilakukan agar wajah kota menjadi lebih bersih dan indah. Pasangan suami istri yang menikah secara siri satu persatu menjalani sidang isbat nikah di kantor Dinas Sosial Kabupaten Berau pada Kamis siang. Proses tersebut mereka tempuh agar status pernikahan menjadi lebih jelas dengan ditandai kepemilikan dokumen yang tercatat oleh negara. Salah satu pasangan yang sebelumnya menikah secara siri mengaku sengaja mengikuti proses pernikahan secara sah agar bisa mendapatkan buku nikah. Pasangan ini sebelumnya sengaja belum membuat buku menikah karena salah satu dari keduanya masih di bawah umur. Mereka cukup bersemangat karena buku nikah tersebut bisa didapatkan secara gratis. Sudah 3 tahun. Nah, kenapa baru mau mendaftarkan jalur hukum? Karena kebetulan sudah mulai cukup umurnya sama saya. Kemarin belum cukup umur, terus kebetulan ada nikah masal. Boleh tahu berapa, Pak? Suami saya 20 tahun, saya 23. Mungkin seperti apa tanggapannya ada program bantuan dari Dinsos ini? Syukur sih, bagus, soalnya juga gratis kan. Tapi susah nggak ini prosesnya? Enggak, mudah, dipermudah semuanya. Pihak Dinas Sosial mengaku layanan semacam ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun. Tujuannya yakni untuk memberi kemudahan terkait administrasi kependudukan. Kita berusaha untuk ini kegiatan ini dilakukan terus-menerus ya, setiap tahun ada, kemudian juga bergilir ke kecamatan-kecamatan yang lain ya, karena tadi ada memang kondisi ini banyak kondisinya, dan ini kalau bagi kami ini terasa banget karena banyak juga klien kami yang misalnya seperti beberapa waktu yang lalu orang ibu melahirkan ternyata tidak punya biaya, ternyata tidak punya dokumen, nah sehingga tidak bisa dimasukkan BPJS dan sebagainya, ini kan menyulitkan. Hingga Kamis siang pendaftar yang mengikuti sidang isbat nikah sebanyak 42 pasangan. Usai menjalani persidangan, pasangan ini akan menerima buku nikah, kartu keluarga, dan akte hasil persidangan. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan kini masih mendata pasangan nikah siri. Tujuan digelarnya sidang isbat ini yakni untuk mendapatkan buku nikah. Upaya ini dinilai penting untuk kelengkapan administrasi negara, guna memudahkan pasangan mendapatkan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, akte kelahiran, dan lain sebagainya. Untuk bisa mendapatkan buku nikah, pasangan yang menikah siri harus melakukan pendataan secara berjenjang, mulai dari ketua RT, kelurahan, kecamatan, hingga kantor urusan agama. Untuk wilayah Tarakan, pendataan dilakukan sejak bulan Juli hingga Desember 2025. Kemungkinan mentertibkan tadi ini supaya bisa kita tahu orang gerakan sadar pencatatan nikah. Nah, tujuannya pertama menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan pencatatan pernikahan di dalam surat edaran itu, terus menertibkan praktik perkawinan yang tidak tercatat, termasuk yang siri ini, biar kita tahu berapa orang sudah yang kawin siri dan lain sebagainya. Karena ini kan kita tidak terdata ini yang menikah siri. Yang terdata sama kita itu hanya orang yang kawin secara resmi di KUA.
Itu kan ada datanya sama kami. Nah, sementara kalau yang kawin siri itu biasanya mereka tidak terdata. Yang terdata itu kalau umpamanya ada orang yang kawin siri terus dia mau minta buku nikah, dia lalu ke pengadilan agama di isbat, ada namanya sidang isbat. Selain di Tarakan, pendataan pasangan menikah siri ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Tujuan dari pendataan ini yakni untuk memberikan perlindungan kepada istri dan anak-anak, terutama dalam upaya mendapatkan dokumen kependudukan. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.